Halo kawan-kawan, kembali bersama kami di Filmora Studio. Kali ini kami akan mereview salah satu film yang sangat menarik, yang berjudul Inception. Yang menarik dari film Inception ini adalah bagaimana kita dituntut untuk berpikir ulang mengenai sesuatu yang nyata maupun yang tidak. Inception adalah film fiksi tahun 2010 dan di mana film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan pemeran utamanya yaitu Leonardo DiCaprio sebagai Dominic Cobb. Dalam film Inception ini, kita dapat melihat bahwa bagaimana kita bisa melakukan sesuatu menggunakan atau melalui alam bawah sadar kita. Dalam film ini, banyak memainkan psikologi alam bawah sadar dengan bermimpi yang mampu merubah seseorang. Film ini membutuhkan konsentrasi penuh dari kawan-kawan agar lebih memahami jalan cerita dari film ini. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita bermula ketika Cobb dan kawan-kawannya, Ness dan Arthur, disewa oleh sebuah perusahaan untuk mencuri sebuah rahasia dari Mr. Saito. Namun, misi mereka ternyata diketahui oleh Mr. Saito. Alhasil, misi mereka akhirnya gagal, dan yang menjadi penghambat dari misi Saito ini adalah Moll istri Cobb yang sebenarnya sudah mati. Dan di sini ternyata Cobb dan Arthur dikhianati oleh kawan mereka sendiri yaitu Ness. Saito menjelaskan kenapa dirinya membiarkan Cobb dan kawan-kawannya bisa dengan mudah masuk dalam mimpinya. Dan ternyata Saito sudah mengetahui niat dari Cobb yaitu ingin mencuri ide dari pikirannya. Namun Saito membiarkannya begitu saja karena ia juga sedang mencari agen untuk membantu dia dalam melakukan Inception ini. Namun sebelumnya mereka sempat berdebat karena Arthur percaya bahwa permintaan Saito tidak bisa mereka lakukan. Tetapi, Cobb menyanggupi dan secara teori ia bisa saja melakukannya. Kemudian, langkah yang mereka cari yaitu mendapatkan seorang arsitektur untuk membantu mereka dalam menjalankan misi yang diminta oleh Mr. Saito. Dalam menjalankan misi ini, Cobb memiliki tim yang membantunya dan juga yang memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya. Namun, mereka juga mempunyai peraturan yaitu jika terjadi kesalahan, tidak ada tolerir sedikit pun yang mereka dapat. Dan di sini, Cobb juga sebenarnya adalah seorang sutradara sekaligus produksi desainer atau arsitektur. Cobb juga dibantu oleh kawannya Ness. Namun, karena pernah gagal, Cobb memutuskan untuk mencari arsitek baru untuk membantu dirinya, karena dirinya sebagai seorang arsitek yang merancang setiap desain alam bawah sadar atau alam mimpi, pasti akan selalu ada Moll yang mengganggu konsentrasinya. Karena bayangan Moll tersimpan dalam pikiran Cobb dan sangat sulit sekali untuk dihapuskan. Cobb lalu meminta bantuan ayah mertuanya untuk mencarikan dia seorang arsitektur yang bisa membantu Cobb melakukan misi besar ini. Ayah mertuanya pun mengindahkan permintaannya dan memanggil seorang muridnya yang juga seorang arsitektur, Ariadne atau Ellen Page. Cobb mengajak teman-temannya, Arthur, yang merupakan sahabat dan orang kepercayaan Cobb. Dia bertugas untuk mengelola setiap misi yang akan dijalankan, dan Ames, yang memiliki kemampuan untuk menirukan karakter lain atau orang yang memanipulasi identitas targetnya. Kemudian juga ada Yusuf yang memiliki kemampuan dalam mengolah bahan kimia. Dengan kata lain, ia yang akan meracik obat tidur atau obat penenang bagi mereka yang akan menjalankan misi ini. Beberapa hari kemudian, Mr. Saito kemudian menjumpai Cobb dan Arthur yang bekerja sebagai mata-mata korporat untuk memanfaatkan sebuah perangkat teknologi yang merupakan alat eksperimen milik pihak militer, di mana alat tersebut dapat mengekstrak informasi melalui dunia mimpi. Cobb adalah seorang penipu yang mencuri pemikiran orang lain melalui alam mimpinya ketika orang tersebut sedang berada di alam mimpi atau sedang tidur. Tentu saja, objek atau korban yang diambil pemikirannya tidak sadar kalau pemikirannya telah dicuri. Dan saat terbangun, ia merasa itu semua hanya mimpi belaka. Pencurian ide ini disebut extraction. Namun, sebenarnya tujuan atau misi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Cobb adalah menanamkan ide. Dalam kegiatan ini juga didukung oleh sebuah alat yang disebut The Portable Automated Somnation Intervention atau disingkat dengan PASIF. PASIF adalah alat yang digunakan untuk pemberian obat somnation kepada para pemimpi di lapangan.
Dengan menggunakan alat ini, beberapa orang bisa dengan mudah berada di alam mimpi yang sama. Dan juga sebuah alat yaitu totem untuk mengetahui secara jelas apakah mereka sedang berada di alam mimpi atau di dunia nyata. Akhirnya mereka memulai misi yang telah ditentukan waktunya, yaitu selama di pesawat saat perjalanan dari Sydney menuju ke Los Angeles, yaitu sekitar 10 jam. Cobb dan timnya kemudian membius Robert Fisher, dan mereka sama-sama masuk ke dalam mimpi. Di sini, mereka menggunakan alam mimpi Yusuf, di mana terlihat Yusuf berada di sebuah tempat di bawah guyuran air hujan. Cobb kemudian mencuri Robert Fisher dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil, di mana dalam mobil itu terdapat tim dari Cobb ini sendiri. Namun, ada satu kejadian yang menimpa mereka dan di luar dugaan, yaitu di tengah perjalanan mereka diserang oleh sekelompok orang yang merupakan gambar alam bawah sadar atau dalam dunia mimpi Robert. Dan ternyata Robert juga memiliki agen ekstraktor yang sama seperti Cobb. Dalam adegan penyerangan tersebut, Saito terluka akibat serangan dari kelompok yang menyerang mereka. Di sini, Cobb mengatakan bahwa Saito tidak boleh mati karena meskipun dia mati dalam alam mimpi, pasti akan membangunkan pemimpi yang lain. Namun kali ini, obat penenang yang mereka gunakan untuk membangunkan mereka terlalu kuat dengan cara dibunuh, dan akibatnya akan membawa mereka ke limbo atau alam bawah sadar tadi tanpa batas dan akan beresiko pada para pemimpi, yaitu mereka akan lupa bahwa mereka sedang berada di alam mimpi. Ames kemudian menyamar sebagai paman Robert, lalu ia menyarankan Robert untuk mempertimbangkan kembali keinginan ayahnya. Yusuf yang memegang kemudi mobil bersama dengan seluruh tim dan Robert Fisher. Dalam misi yang pertama ini, Yusuf berusaha agar mobil yang dikemudikan itu tidak bertabrakan atau tidak ada hentakan yang mengakibatkan timnya terbangun dan menggagalkan misi ini. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam mimpi level kedua, di mana dalam level kedua ini bertempat di sebuah hotel. Di level kedua ini juga menggunakan mimpi atau alam bawah sadar dari Arthur. Cobb kemudian memulai misi kedua ini dengan meyakinkan Robert bahwa dia diculik oleh pamannya dan mengaku bahwa Cobb yang akan melindunginya. Boleh dikatakan bahwa misi di level kedua ini berhasil. Lalu mereka masuk ke level mimpi yang ketiga, di mana level ini menggunakan mimpi milik Ames. Mimpi level ketiga ini berlokasi di sebuah rumah sakit yang terletak di pegunungan salju dan dikelilingi oleh keamanan yang sangat ketat, di mana di rumah sakit ini Robert Fisher menemukan proyeksi ayahnya yang sedang dirawat. Sedangkan di level pertama, kelompok pasukan masih mengejar Yusuf dan timnya, yang berakhir pada satu insiden, yaitu mobil yang dibawa Yusuf jatuh ke dalam jembatan. Dan di sini terjadi sentakan yang sangat besar dari sebelumnya yang telah direncanakan untuk membangunkan mereka. Sentakan di level pertama juga menyebabkan longsoran salju di mimpi level ketiga, yaitu milik Ames. Di sini, mall yang merupakan proyeksi dari mimpi Cobb kembali muncul dalam mimpi Ames. Di sini juga terlihat Cobb menyerah karena menganggap misi yang mereka lakukan telah gagal. Dan beruntungnya, ada Ariadne yang menyemangati mereka untuk tetap lanjut dan tidak menyerah sebelum misi mereka berhasil. Kemudian, mereka kembali melanjutkan misi dengan masuk ke dalam alam mimpi Cobb. Sedangkan Ames dalam alam mimpinya sedang mempersiapkan sentakan dengan menghancurkan rumah sakit menggunakan bahan peledak. Cobb menceritakan kepada Ariadne bahwa di tempat ini, ia dan istrinya pernah terjebak ketika mereka sedang melakukan eksperimen tentang mimpi dalam mimpi ini, yang dimana sebelumnya Cobb belum paham tentang perbedaan waktu di setiap level mimpi, sehingga akhirnya mereka terjebak dan tidak bisa membedakan mana realita dan mana mimpi. Bagi Cobb, dia harus kembali, namun Mol menganggap limbo adalah realita. Tepat di hari jadi mereka, Mol berusaha meyakinkan Cobb bahwa mereka sedang berada di alam mimpi, bukan dunia nyata, yang akhirnya Mol melakukan percobaan bunuh diri agar bisa kembali ke dunia nyata. Namun, ternyata Mol benar-benar mati, dan Cobb kemudian menjadi tersangka atas tuduhan membunuh istrinya sendiri. Kemudian, Cobb memutuskan untuk pergi dan meninggalkan anak-anak mereka dengan asuhan ayah mertuanya. Kembali ke alam mimpi Cobb, Ariadne kemudian membunuh Mol setelah menemukan Robert Fisher dan membangunkannya dengan sentakan yang membuatnya hidup kembali di level ketiga.
Akhirnya, Robert Fisher menemukan proyeksi dari ayahnya yang sedang sekarat. Ayahnya mengatakan padanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara, Cobb memutuskan untuk tinggal dan mencari Saito yang tidak bisa bertahan akibat luka dari mimpi level pertama tadi. Seluruh level mimpi pun diberi sentakan secara bersamaan dan membangunkan mereka di level mimpi pertama milik Yusuf, kecuali Cobb dan Saito yang masih terjebak di limbo. Cobb akhirnya bertemu dengan Saito yang sudah tua dan mengingat perjanjian mereka di awal. Akhirnya semua pemimpi terbangun di pesawat. Sesampainya di bandara Los Angeles, Cobb kemudian diperiksa di pos imigrasi Amerika dan terlihat ayah mertuanya datang menjemput. Cobb kemudian memutar kembali totem dan memastikan apakah dia sedang berada di alam mimpi atau di dunia nyata. Dan ternyata dia sudah berada di dunia nyata dan kembali bertemu dengan anak-anaknya. Film pun selesai. Nah, kawan-kawan, apakah kawan-kawan juga sedang berada di alam mimpi atau dunia nyata? Bagaimana menurut kawan-kawan film Inception ini? Dan ending dari film ini menunjukkan bahwa ini adalah dunia nyata, bukan dalam alam mimpi. Kawan-kawan, sekian untuk review film kali ini. Sampai ketemu di review film selanjutnya.